Audio Jungle. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat pagi, kita akan beribadah, kita akan mulai. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali. Kita akan memuji, menyembah Dia. Dan kita akan merasakan hadirat-Nya yang luar biasa. Bahkan berkat-Nya akan kita rasakan pagi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu ingin dekat hanya dengan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan perlindunganku, keselamatanku, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau
perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, lihat karommu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, lihat karommu hingga dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, lihat karommu hingga dalam hidupku. Ku indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, lihat karommu hingga dalam hidupku. Ku indah
kami naikkan padamu, syukur kami naikkan padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati Roh Kudus saat, nikmati kasih-Nya. Yesus Tuhan, kami hanya mau dekat dengan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bersekutu tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, itulah kerinduan kami. Kami selalu ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hadir saat ini ya Tuhan karena kami rindu ya Bapa, rindu memuji, memuliakan nama-Mu, dan Kau memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, dan kerinduan kami yang saat ini ya Tuhan. Kami yang merasa lemah akan dikuatkan, kami yang sakit saat ini disembuhkan, kami saat di dalam kesusahan akan mendapatkan sukacita. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, salam, ada sukacita. Haleluya, berikan tepuk tangan Tuhan Allah kita. Karena ada kuasa di dalam hidup kita, sehingga kita dipenuhi sukacita saat ini. Haleluya. Sama-sama.
kota benteng perlindunganku, Allah yang terkasih, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala, ada dalam nama namanya Tuhan kita. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ya Bapa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya ada kuasa di dalam namanya, nama Yesus yang luar biasa. Katakan bersama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk segala pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. Yes, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, bersama-sama. Engkau yang berkuasa di dalam segala, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di bumi segala, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, ada nama, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk anak kita. Ada kuasa saat ini dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita. Amin. Dan saya percaya karena kita bersuka cita pada pagi hari ini, kita akan siap menari buat Tuhan. Amin. Kita siap menari buat Tuhan, angkat tanganmu di atas. Berikan jempol Tuhan Allah kita, tetap di atas saudara. Tetap di atas tangan kita, jempol kita. Kita akan menari buat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Shalalalalala, shalalalalala, he, he, he.
Syalalala. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jalalalala, jalalalala, hey, hey, hey. Jalalalala, jalalalala, hey. Sekali lagi. Jalalalala, jalalalala, hey, hey, hey. Jalalalala, jalalalala, hey. Sebuah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Mari bersama-sama kita menari. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu menariknya kurang apa ya? Kita akan belajar dari tamborin, kita akan menari bersama-sama. Jangan ada malu untuk memuji Tuhan. Amin. Jangan ada malu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berlatih dari tamborin. Kita akan memberikan gerakan dulu oleh tamborin. Kita mulai berlatih. 1, 2, 3. Kita lihat dulu. Bisa saudara? Bisa? Bisa. Haleluya. Kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama menari. Singer juga boleh menari. 1, 2, 3. Haleluya. 1, 2, 3 bersama-sama. Mari bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Sekali lagi katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Kita akan terus menari. Kita akan tetap menari buat Tuhan. Sayang saya disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang. Dengan iman kita, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang. Bersama-sama angkat tanganmu. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
Yes Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu, kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang melihat kita dengan tubuh jiwa kita boleh muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan kita saat ini akan meriak kebenaran firman Tuhan. Hati kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Siapkan hati kita Tuhan. Buka hati kita. Bila kebenaran firman benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitamu sungguh ada saat ini. Terima kasih Bapa. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus dia sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Yesus kau sungguh dia Yesus yang baik. Kami cinta Engkau Yesus. Kami mau tinggikan namamu selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dengan jiwa dan nafasku nyembah Yesus yang hidup. Katakan bersama-sama, kami mau muji,
memuji, ku selalu kami mau sembah Engkau, selamanya kami mau sembah Engkau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan ya bagi Tuhan. Kami persilakan namanya. Merasakan sukacita yang turun dari surga di tempat ini. Damai sejahtera-Mu yang menyertai kami semua saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam puji-pujian ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kami jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang memperkatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam pikiran dan tubuh kami, jemaat Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya, pengurapan Tuhan yang menyertai kami semua, baik jemaat Tuhan, baik hamba-Mu. Tuhan memberkati. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias, sukacita, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, yang kemarin hari Kamis kita memperingatinya begitu luar biasa. Pesan sebagai amanat agung, kita sudah menerimanya. Pesan itu yang kita yakini sebagai suatu amanat. Pesan terakhir, di mana kita harus menyuarakan suara kebenaran itu, dimanapun kita berada. Menyuarakan ini kita tidak perlu berteriak-teriak. Menyuarakan kebenaran ini kita tidak perlu membawa Alkitab ke sana kemari. Seringkali saya katakan, mengawali semuanya dari diri kita sendiri. Perilaku kita, sikap kita adalah cerminan apa yang kita terima, apa yang kita tangkap dari satu kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan inilah, kalau kita mau menghidupinya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup saudara membawa kemuliaan Tuhan. Jadi keberadaan saudara membawa perubahan, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah, dimanapun saudara berada. Itu karena kita merespon, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Saudara hanya berencana untuk melakukan firman Tuhan aja. Kuasanya begitu nyata, kuasanya terus memberikan keberanian kepada saudara, sehingga saudara mampu untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan sudah saya katakan, firman Tuhan yang kita terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu terukur dan terencana. Semuanya
tidak melebihi batas kapasitas kita dalam penerimaan itu. Tapi semuanya sesuai dengan kemampuan kita, terukur dan terencana. Semakin saudara terus melangkah lebih maju lagi, semakin terus melangkah lebih maju, semakin saudara terus naik ke atas, next level. The next level saudara tidak begini-begini saja, saudara pasti akan membawa perubahan. Dan ingat, saudara diberikan kemampuan untuk menyatakan kuasa itu. Yang percaya katakan amin. Dialah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah ada, yang akan datang, saudara. Ini kita akan belajar. Tuhan sudah membuktikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah merencanakan rancangan yang begitu luar biasa bagi ciptaannya. Apalagi manusia sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Semuanya keinginan Allah itu diberikan kepada manusia itu. Tapi manusia menyalahgunakannya. Dan manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Manusia maunya berjalan dengan kemampuannya sendiri, kemampuan yang dia miliki. Dia tidak mau menyertakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah memperingatkan segala sesuatu, perintah kepada manusia, tetapi manusia tidak mengindahkannya, manusia tidak memperhatikannya. Dan itulah manusia. Begitu Tuhan turun sebagai Yesus Kristus, sebagai manusia yang diurapi, begitu luar biasa kasihnya. Benar-benar karena kasihnya yang besar, dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia turun ke bumi untuk menebus dosa saya dan saudara. Ketika dosa saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, saudara, tidak serta-merta hidup kita bersih dan suci. Tapi hidup suci itu harus diperjuangkan, hidup kudus itu harus menjalani proses. Ini kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus itu harus menjalani proses. Bagaimana pengiringan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dengan setia. Setia ini, yang namanya saudara setia bagaimana itu? Seperti pasangan suami istri, kalau setia, dia tidak akan pernah mau meninggalkan meskipun keberadaannya tidak sesuai yang diharapkan. Itu janji kepada Tuhan. Hidup nikah ketika janji di hadapan Tuhan, berjanji. Saya berjanji di hadapan Tuhan, ya kan? Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, ya kan? Saya berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat menikahi istri saya, Rena Nurwati, yang sah dan satu-satunya. Saya akan menjadi pendamping yang setia, baik dalam waktu kaya, asik, ya kan, dan baik pada waktu miskin, baik pada waktu sehat, luar biasa, maupun waktu sakit. Aduh, itu janji di hadapan Tuhan. Dan perjanjiannya, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkannya sampai maut memisahkan saya berdua, seperti yang difirmankan Tuhan. Itu janji gitu. Tapi janji tinggal janji gitu. Manusia. Kalau saya dipercayakan di sini dalam beberapa waktu sebagai pemimpin jemaat, saya harus juga berkomitmen dengan keputusan saya. Saya harus berani mengambil langkah dengan keputusan saya. Melakukan firman Tuhan. Ya, dari perjanjian nikah itu, dari kehidupan keseharian sebagai seorang pria dalam pimpinan dan dalam keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun dalam kelemahan saya, dalam kelemahan itu juga diungkapkan. Jadi dalam perjanjian itu mengakui kelemahan dan memperbaiki segala-galanya. Yang lemah dipersatukan, yang lemah tidak menjadi lemah, yang lemah tidak untuk melemahkan,
Tapi yang lemah diperlengkapi supaya menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Suami-suami, istri-istri, dan anak-anaknya kapan? Anak-anak yang harus tunduk kepada orang tua. Tunduk apa? Ya itu anak-anak. Menghormati orang tua. Saudara, kebenaran firman Tuhan, Yesus yang awal dan yang akhir. Tuhan sudah membuktikan, tinggal yang akhir ini. Kalau semuanya yang telah ada, yang ada ini Tuhan sudah membuktikan. Yang telah akhir, yang akhir nanti, yang menggenapinya itu. Makanya setiap kali dalam doa, Tuhan Yesus berjanji akan menjemput saya dan saudara yang percaya kepadanya dengan kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Itu untuk menjemput saya dan saudara yang setia sampai akhir, percaya kepadanya. Terus bagaimana yang tidak percaya, saudara? Yang tidak percaya jelas-jelas tidak dalam bagian Tuhan. Yang setia, dikatakan yang setia, gak akan pernah meninggalkan. Meskipun dihantam badai, cobaan, proses apapun itu, tantangannya, tetap setia mengiring Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ya kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, apa? Ku tak ingkar, ya kan? Yesus yang di depan, kita tidak akan pernah mengingkari. Dan kalau kita tidak mengingkari janji Tuhan kepada saya dan saudara, pasti digenapi, apapun itu. Kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu lah, amin. Apapun keadaannya cari Tuhan, dengan setia, katakan dengan setia. Cari Tuhan. Apapun keadaan saudara, carilah Tuhan. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Wahyu ini di paling akhir. Kitab paling akhir, Wahyu, pasal yang pertama, pasal yang ke-1. Ya, di sini kalau di dalam bacaannya dimulai ayat yang ke-4, tapi kita awali di ayat yang ke-10 hari ini. Nanti saudara bisa baca selanjutnya di rumah. Di situ juga dalam bacaannya ada bacaan harian setahun, saudara. Kalau saudara mengikuti bacaan harian setahun, saudara, setahun itu saudara selesai, setahun itu saudara selesai juga dalam satu Alkitab itu. Ini sudah dirancang begitu rupa. Kalau saudara di sini benar-benar mengikuti renungan yang dibagikan, tidak apa-apa, saudara mengawali besok pun sampai per tahun besok itu saudara, per tahun misalkan ini tanggal 29, besok saudara mulai baca tanggal 30 tahun depan saudara selesai baca Alkitabnya. Satu buku Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa saudara. Makanya kita sama-sama berlomba-lomba rajin membaca apa? Buku komik, novel, apa? Baca firman Tuhan. Ini kelihatannya, wah, Ayub pasal 9 sampai 11. Waduh, 3 pasal ini. Apa saudara baca? Dan Yohanes pasal 19 sampai 20. Ini baca 1 tahun ya. Tapi kalau topik temanya hari ini di dalam Wahyu pasal yang ke-1, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita mulai baca ayat yang ke-10. Ayat 10 kita akan baca bersama-sama, bergantian, nanti ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api.
Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Haleluya. Ini berbicara tentang memperlengkapi gereja Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-11, tuliskanlah di mana di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Ini nubuatan yang diterima oleh Rasul Yohanes. Begitu rupa. Di sini dikatakan pesan itu ditulis kepada jemaat dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini gambaran jemaat di akhir zaman, di mana di satu tempat masing-masing menceritakan keberadaan jemaat di akhir zaman ini. Mewakili jemaat di akhir zaman ini di seluruh dunia, yaitu 7 jemaat ini. Jadi pesan Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan. Saudara nanti boleh baca bagaimana pesan jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, sampai di Laodikia. Bermacam-macam jemaat di situ dengan segala keberadaannya. Dan di situ pesan Tuhan disampaikan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia, coba pegang telinganya. Masih utuh ya telinganya, saudara. Kalau saudara nggak pegang telinga, jangan-jangan telinganya nggak ada. Jangan-jangan telinganya jadi hidung. Saudara, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus pesan itu tegas disampaikan pada setiap jemaat. Saudara, dan pesan itu benar-benar nyata, kondisi jemaat itu. Bukan berarti di satu jemaat gereja penyebaran Injil Immanuel ini seperti jemaat yang ada di Efesus, seperti jemaat yang ada di Smyrna, tapi mewakili dari ketujuh jemaat itu ada di setiap jemaat itu. Makanya harus berjaga-jaga, harus berhati-hati dan berjaga-jaga di situ katanya. Sudah dikatakan di situ, akulah yang awal dan yang akhir di situ. Yang telah ada, yang akan datang. Dan Tuhan pasti mengenapi janji. Kita sebagai orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, hidup di bawah janji. Dan setiap janji yang kita terima, Tuhan pasti genapi. Haleluya. Kita adalah anak perjanjian. Dan di dalam perjanjian yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, perjanjian itu pasti digenapi. Kalau keselamatan aja sudah bukan hanya sekedar janji, sudah kita terima. Amin. Saudara mengikut Yesus, di bawah perjanjian itu apa yang saudara terima dari janji Tuhan itu? Dan masing-masing saudara menerima janji Tuhan itu. Kau akan dibuat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan dan berkat itu mengalir, itu firman Tuhan. Dan janji Tuhan yang saudara terima, bagiannya yang di mana itu perjanjiannya. Kalau masa depan saja Tuhan menjamin hidup kita. Kalau keselamatan Tuhan sudah memastikan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepadanya dijamin keselamatannya. Haleluya. Amin. Jadi begitu luar biasa. Kalau saudara saat ini sudah yakin sebagai orang yang percaya,
Tadi sudah saya katakan, apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang kita terima, semuanya terukur dan terencana. Haleluya. Dan setiap jemaat Tuhan harus bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, tapi harus berbuah-buah. Menghasilkan buah. Siapa buah kita? Siapa buahmu? Siapa buah saya? Saudara, kalau kita dituntut oleh Tuhan harus berbuah, saudara. Harus menghasilkan buah. Mungkin ketidakmampuan saudara sekarang, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak mengerti bagaimana tentang pengajaran firman Tuhan yang saya terima saat ini. Bagaimana saya harus bisa melakukan firman Tuhan. Karena yang Tuhan katakan, firman itu tidak untuk didengar saja, tapi sampai dilakukan. Bagaimana saya bisa melakukannya? Didoakan, saudara. Ketika saudara saat ini mendengar firman Tuhan, berdoa. Sambil mendengar, sambil berdoa. Tangkap sesuatu pesan Tuhan yang saudara terima. Bukan dari perkataan saya saja, tapi ketika saat ini Roh Kudus bekerja, saudara akan menerima kuasa itu. Amin. Ketika saudara mendengarkan, saudara berhubungan dengan Tuhan dalam doa saudara. Bukan berarti saudara harus menghormati Tuhan saat ini. Haleluya. Mendengar, menghormati Tuhan. Merenung. Haleluya. Yang ngantuk katakan amin. Berarti melek, saudara. Saudara sedang melihat sungguh-sungguh. Saudara sedang mendengarkan sungguh-sungguh. Coba angkat tangan saudara. Saya mau lihat angkat tangan saudara, coba. Kaulo, angkat tangan. Itu kan duduknya di bawah itu, saudara. Saudara kan nggak tahu, nggak lihat. Angkat tangannya. Perhatikan saya. Pegang kepalamu. Pegang kepalamu. Ini antara mendengar dan melihat. Yang bingung mesti menengah, saudara. Gak usah nyapu-nyapu, mesti kepeletering-letering gitu. Pegang kepalamu. Pegang jidatmu. Nah, wis ngeneng ini, saudara. Jangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Pegang jidatmu. Ya sudah, itu memang benar-benar jidat. Hati-hati saudara, kalau saudara mendengar, benar-benar mendengar. Amin. Melihat juga harus mendengar, supaya saudara tidak terkecoh. Dan pekerjaan iblis itu selalu mengintimidasi, selalu mengecoh saudara. Wah, aku sudah melihat, tapi mendengar enggak, saudara? Banyak sekarang saudara berduyun-duyun datang ke gereja, hanya melihat saja, mendengarnya enggak tahu, saudara. Pegang jidat, sing dibuka, sing dilihat hidung, saudara. Hati-hati ini, saudara. Mungkin ini satu ilustrasi, tapi saudara harus perhatikan. Bukan hanya saudara melihat, tapi bagaimana saudara harus mendengar. Amin. Dan bagaimana seketika saudara melihat dan mendengar, saudara bisa melakukannya. Itu yang pasti. Amin. Kalau saudara meyakini bahwa yang telah ada, yang akan datang itu akan menjemput saya dan saudara, saudara sudah meyakininya. Berarti saudara harus bertindak dengan penuh keyakinan. Untuk melakukan ini harus bertindak dengan keberanian dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu. Amin. Kuasa itu dinyatakan. Kalau kemarin saudara mendengar, aku memberikan kuasa. Dan kuasa itu diturunkan bagi setiap orang yang percaya. Orang akan memegang ular dan kalajengking dan dia tidak akan, meskipun menginjak sengat beracun, tidak akan pernah keracunan. Tidak akan pernah terkena bisanya. Saudara, meskipun meminum air racun, saudara tidak akan pernah mengalami keracunan. Artinya saudara disertai oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Haleluya. Menumpangkan apa? Tangan, bukan menumpangkan kaki. Menumpangkan apa? Tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Bahkan ketika kita datang ke suatu tempat pada orang-orang yang mungkin kita ditolak, saudara.
Kalau saudara mengebaskan kaki, saudara, dalam nama Yesus itu ditolak, kita ditolak. Tapi coba banter-banter, orangnya kaget. Kenapa wong kuwi ngene, saudara? Akan terjadi sesuatu yang besar bagi orang itu. Kalau saudara ditolak, kedatangan saudara ditolak demi nama Yesus, saudara mengebaskan kaki, pasti ada sesuatu yang besar yang dialami orang itu. Itu benar-benar terjadi, saudara. Dulu penginjilan awal-awal gereja penyebaran Injil di Kediri ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan dan jemaat waktu datang ke sana kemari, itu kesaksiannya ada yang jemaat yang dari Gurah itu. Layanan dari Pak Gura, gedung biskup itu, saudara. Karena situ ada tempatnya salah satu hamba Tuhan namanya Maximilian Paul, saudara, pada waktu itu. Berjalan kaki harus ngampiri ke Semampir dan ke Gurah, saudara. Saudara bisa bayangkan pulang jam berapa. Dan banyak yang mati dibangkitkan itu di Kediri ini aja ada 2, saudara. Jadi kalau kebaktiannya pokoknya mengalir saja, saudara. Tiba-tiba berhenti di situ, di satu tempat, ya langsung memuji Tuhan, ibadah di situ. Pernah kejadian juga waktu ada di pasar Sono Bedek itu belakangnya ada lapangan itu dulu, saudara. Saya juga belum lahir ini cerita dan kesaksian, tapi fotonya ada waktu itu. KKR begitu luar biasa. Dan ketika jemaat berduyun-duyun datang, saudara, gereja penyebaran Injil nggak punya gereja, diserahkanlah kepada gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Dan mereka kalau yang tua-tua, angkatan yang tua-tua pada waktu itu pasti mengenal waktu itu kejadiannya. Ada salah satu jemaat itu mantan dukun, saudara. Anaknya gila nggak bisa disembuhkan. Katanya dukun itu pinter, ya. Mbak no ya haho, anaknya gendengnya rasa menyembuhkan, ya kan. Tetap Tuhan Yesus. Dan hamba Tuhan ini ngomong, kalau anak ini sembuh dalam nama Yesus, dia akan menjadikan istrinya. Dan sampai pada waktu itu jadi istrinya, dinikahi. Begitu luar biasa. Dan waktu di pasar Gurah itu, saudara, ada orang tiba-tiba di situ kena angin duduk dan seorang penjual sayuran di situ, dan didoakan di tempat itu. Orang itu mati, gitu. Hamba Tuhan ini berani ngomong, pada waktu itu kepolisian sudah datang untuk mengevakuasi, dari Kodim Koramil datang, saudara. Hamba Tuhan ini ngomong, kalau ibu ini tidak bangkit, leher saya boleh jadi taruhan. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit. Luar biasa, itu janji Tuhan. Dan memang pada waktu itu tidak ada lagi tidak ada gereja, diserahkan gereja setempat yang dekat. Dan ada yang terjadi pada waktu persekutuan. Ya, saya ingat, saya masih kecil juga, kalau itu saya ngalami, saudara, dibonceng bapak saya ke sana kemari, ya, ke Gurah, kehujanan, dikasih jas hujan, tas kresek. Saya ingat, saudara, nanti bajunya orang tua saya dijemur di pawonnya, itu buyutnya April. Nah, buyutnya atau apanya ya, canggahnya ya berarti. Nah, ada Bu Heni itu saksinya, tapi Bu Heni nggak mau ikut Yesus pada waktu itu. Haleluya. Dipanggang di situ, di pawon sampai kering, mulai ibadah gitu. Sabar bari gitu. Pulang itu sudah, tapi sudah nggak ingat apa-apa. Kalau pulang itu saya ingatnya sudah bangun pagi gitu aja gitu. Karena saya masih kecil, naik sepeda, saudara, begitu luar biasa, sampai ke Purwasri sana, saudara, yang arah Kertosono sana. Itu ada polsek sana, masuk lagi ke timur, daerah Tawang lah di sana itu. Saya juga ingat itu. Itu yang dimenangkan juga seorang dukun. Luar biasa. Sejauh itu terus melayani dengan setia orang tua saya.
Dan hamba Tuhan yang tadi mengawali itu sudah melayani kemana-mana. Karena seorang penginjil, dia bukan seorang gembala. Jadi ketika menetapkan jemaat itu, ya sudah meninggalkan jemaat itu. Yang lainnya sudah masuk ke gereja, sudah nyaman, saudara. Kita mengawali lagi perintisan-perintisan itu. Dan mengalami tekanan-tekanan yang begitu rupa. Saudara. Sampai akhirnya di tempat yang di lembah hitam itu, saudara. Waduh, itu tempat ibadahnya, saudara. Saya dulu SMA, saudara. Tangan saya memuji Tuhan gini, saudara. Itu sudah sampai plafonnya. Itu kesaksiannya Bu Sri itu. Ya, keluarga-keluarga yang adik-adiknya Bapak itu jadi saksi semuanya. Saudara, plafonnya bisa dijangkau. Saudara. Apalagi pas ibadahnya bersorak-sorai, seperti mau runtuh itu, saudara, atapnya. Itu yang dipakai bekas kandang ayam. Gitu. Begitu luar biasanya. Sukacita. Sampai bergumul, saudara. Bagaimana gereja ini berada. Saudara, hari ini Tuhan mau memulihkan tentang kegerakan itu. Amin. Tuhan memanggil setiap jemaat Tuhan. Siapa jemaat Tuhan? Hari ini Tuhan memanggil gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Mari kita bangkit. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita terima bukan untuk diri kita saja, tapi benar-benar untuk orang lain yang belum menerima kebenaran itu. Yang mau menjadi saksi Kristus, angkat tangan. Mau menjadi saksi Kristus, saudara akan diberikan kuasa itu. Jangan pernah takut. Kalau saudara sedang berbicara tentang Kristus, berhadapan dengan siapapun itu, saudara, orang itu sakit, berarti Tuhan menunjukkan kepada saudara bahwa orang yang sakit itu untuk saudara doakan. Haleluya. Amin. Menunjukkan pada saudara bahwa orang yang sakit itu saudara doakan. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, orang memiliki beban kehidupan rumah tangga, saudara menjadi jawaban. Saudara melihat program televisi Solusi itu, saudara. Banyak mereka ini yang dipanggil oleh Tuhan bukan karena tiba-tiba ibadah seperti ini, mendengar ibadah ini, saudara. Mereka mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Kristus. Kalau beberapa waktu yang lalu saudara mendengar, saudara jangan melihat kebanggaan saudara itu pada public figure, saudara. Pada seorang artis. Saudara. Seorang artis bisa untuk mencari, memang pekerjaannya untuk mencari popularitas. Saudara. Besok bertobat, besok minggu depannya lagi kumat, saudara. Jadi Kristen tomat, bertobat, umat, nah itu Kristen tomat itu namanya. Ada yang bertobat, mengenal Yesus, berapa tahun kemudian balik lagi, gitu. Baru jadi murtadin, jadi mu'alaf, gak bermasalah di situ. Jangan saudara melihat public figure. Dan hari-hari ini juga banyak, saudara, yang artis yang tadinya jadi cemoohan sekarang dalam pertobatannya sedang mengalami Tuhan, saudara. Sudah berkesaksi kemana-mana lagi, saudara. Jangan melihat kesaksian itu. Lihat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan saudara bangga. Wah, itu kan lah, kamu gimana? Wah, si itu kan si itu. Kamu bagaimana? Kalau Tuhan sedang percayakan saudara, saya dan saudara untuk menjadi berkat itu, di mana letaknya saudara menjadi berkat? Satu kesempatan itu Tuhan menyediakan saudara menjadi berkat. Haleluya. Amin. Kesempatan sekecil apapun, kerjakan itu. Ingat, semua manusia berharga di mata Tuhan. Katakan, semua manusia berharga di mata Tuhan. Kalau saudara memang sudah diselamatkan, sungguh berharga. Orang lain yang belum diselamatkan, dia juga berharga di mata Tuhan. Dia berhak menerima keselamatan itu. Haleluya. Kalau sampai saat ini mereka belum mendengar suara keselamatan, sampaikan itu kepada mereka. Saudara tidak usah mencari-cari apa yang ada di sekitar saudara, itu yang dipercayakan Tuhan. Katakan, dipercayakan Tuhan.
Gak usah mencari-cari kemana-mana. Karena perintah Tuhan untuk pergi ke ujung bumi, saudara. Rahasianya sudah sering saya katakan, semuanya ada di ujung kaki saudara. Karena bumi ini berbentuk bulat. Haleluya. Ada yang bumi mengatakan bumi itu datar. Alkitab sudah mengatakan kalau bumi itu bentuknya bulat. Napoleon waktu berlayar itu dia membuktikan, oh ternyata benar-benar kalau bumi itu bentuknya bulat, gitu. Tidak datar. Saudara, ternyata rahasia di ujung bumi itu. Pergilah ke ujung bumi, gitu. Di ujung kakimu itulah Tuhan percayakan berkat, kutuk, semuanya ada di situ. Haleluya. Jadikanlah berkat setiap langkah saudara. Di ujung bumi ketika saudara melangkah, saudara melihat jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Begitu luar biasa di sini kebenaran firman Tuhan. Ayat ke-16 di sini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan 2 dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang firman yang hidup, berbicara tentang firman yang berkuasa. Dinyatakan pada Yesus. Dan Yesuslah yang berkuasa. Yesus yang berkuasa kemarin sudah kita peringati kenaikannya ke surga itu. Dia memberikan kuasa itu bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Inilah pesan Tuhan, janji Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir, yang mengawali dan yang akan mengakhiri. Alfa dan Omega. Saudara, begitu luar biasanya. Yesus yang mengawali. Dia harus berusaha, berjuang bagaimana ciptaannya itu. Semuanya dalam perjanjiannya. Si jahat dengan berbagai macam kuasanya memutar balikan. Pengajaran-pengajaran yang sesat bermunculan gitu. Pengajaran-pengajaran mulai tersiar di gereja-gereja. Dan kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak hati-hati, kita nggak waspada, saudara, kita akan masuk di dalam percobaan itu. Mengerikan. Tapi firman Tuhan yang kita pegang, supaya kita terus tetap dalam perjanjiannya, satu roh yang mengikat saya dan saudara dalam persatuan itu. Haleluya. Saudara tidak usah takut. Sekarang yang menjadi doa saudara, Tuhan tunjukkan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tuhan mau buktikan itu. Dan hari-hari ini Tuhan memang buktikan pada saya. Tuhan tunjukkan orang-orang itu yang membutuhkan Tuhan, yang memerlukan Tuhan. Mereka sungguh terbuka hatinya. Tadinya saya takut sama orang-orang itu. Takut itu gak punya keberanian. Sungkan, saudara. Gak waktunya sungkan lagi. Ada teman saya jidatnya hitam, berewokan jenggotan hitam. Rasa-rasanya mendekat itu takut. Tapi ketika ngobrol tentang kehidupan, dia tahu latar belakang saya. Dia bertanya-tanya tentang Tuhan saya. Tuhan sudah membukakan. Benar kata firman Tuhan, ladang sudah menguning. Tinggal mau menuai enggak itu, saudara. Tinggal kita mau bergerak enggak untuk menuai itu, saudara. Kelihatannya saya punya teman itu, wow, cendekiawan, pandai begitu rupa. Tapi ketika berbicara tentang kebenaran, begitu rupa. Mereka sungguh-sungguh. Ketika saya menyampaikan, ya bukan ayat yang saya ambil, hanya cuplikan, saudara. Potongan-potongan ayat tentang kebenaran itu.
mereka boleh menerima dan sukacita sekali. Yang beberapa kali datang dia antusias, dia pengen, Pak, kalau saya datang ke sini sewaktu-waktu boleh. Karena kerinduan, saudara. Karena memang benar-benar ladangnya sudah menguning, padinya sudah benar-benar siap untuk dituai, gandumnya sudah siap untuk dituai. Pohonnya ini buahnya sudah matang, tinggal kita memetiknya. Jangan sampai terdiam busuk dan mereka mati. Dan itulah tugas yang dipercayakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemarin saya berbicara, ada salah satu istri, bukan salah satu, teman saya punya istri, saudara, itu meninggal. Itu ternyata anak Tuhan, istrinya itu. Dan saya katakan pada teman saya, apapun kejadiannya, karena meninggalnya kecelakaan di Tol Ngawi beberapa waktu kemarin. Apapun kejadiannya, yang namanya kecelakaan kalau sudah ditentukan oleh Tuhan berharga di mata Tuhan. Dan kematian orang yang percaya kepadanya, saya bilang seperti itu. Saya berani menyampaikan gitu. Memang firman-Nya seperti itu. Haleluya. Amin. Mati dengan cara apapun, kalau semuanya dikehendaki oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, makanya jangan pernah takut keberadaan saudara mengiring Tuhan. Ya memang pada akhirnya nanti seperti itu. Kita pada akhirnya mati. Ya kalau mati, tapi kalau kita di zaman anugerah, benar-benar di masa zaman akhir ini, Tuhan mau datang, kita dalam pengangkatan itu begitu luar biasa sukacita kita. Itulah anugerah yang luar biasa yang kita miliki. Kita mengalami sebelum kematian. Karena orang yang mati-mati di dalam Tuhan itu dikumpulkan oleh Tuhan. Benar nggak? Firman Tuhan seperti itu kan? Amin. Orang yang mati-mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, dia beristirahat dari jerih lelahnya dan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan pada hari Tuhan datang nanti, mereka akan dibangkitkan. Nah, kita yang masih hidup di hari kebangkitan itu, saudara, ketika Yesus datang, itu rasanya luar biasa. Mengalami perubahan itu, saudara. Dari manusia jiwa kita mengalami manusia roh, saudara. Terpisah antara tubuh kita dan meninggalkan yang fana di bumi ini. Kita akan mengalami itu kalau kita diberi kesempatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Untuk menjemput saya dan saudara. Ini kata firman Tuhannya. Dan yang hidup jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Pesan untuk jemaat. Dan dia yang akan datang, yang menjemput kita, saudara. Kita, ini pesannya untuk jemaat supaya berjaga-jaga, supaya berwaspada, supaya melakukan firman Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Ini pesan Tuhannya, luar biasa. Di zaman nabi-nabi, Tuhan melalui perantaraannya, semuanya sia-sia karena manusia tetap dengan kekerasan, keinginan-keinginan manusianya, sampai dia datang sendiri. Dan datang sendiri ini supaya perbuatan-perbuatan mereka pada masa itu yang jahat, yang mengerti tentang kebenaran itu, ditebusnya. Dan saya dan saudara sebagai pengikut Kristus yang harus mengerti dan tahu
bahwa sebagai pengikut Kristus, saudara dalam jaminan keselamatan. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, saya terngiang-ngiang. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini waktunya, ini saatnya. Tuh, pemberitaan kok mesti gitu, kok ngeden-ngedeni? Enggak ngeden-ngedeni, ini firman Tuhan. Kalau saya enggak sampaikan, saudara, dalam masa-masa akhir nanti, saudara bisa mengatakan, wah aku enggak pernah diajarkan karo pendeta ini, enggak ngerti belas aku. Saudara, katakan payah. Apa? Payah. Saudara harus ngerti di sini. Di masa-masa ini Tuhan membangkitkan kegerakan rohani ini. Sebelum masa itu berakhir semuanya. Sebelum kuasa firman itu berakhir semuanya. Mari kita berlomba-lomba, kerjakanlah keselamatan itu. Haleluya. Dia yang telah ada, yang akan datang. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang berjanji, dia yang akan menggenapi. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terus takut dan gentar mengiringi Yesus. Dengan keselamatan yang kita terima. Jangan sampai keselamatan yang kita terima hilang begitu saja, sia-sia. Mengiringi Yesus, suatu keputusan yang tepat untuk kita lakukan. Kalau dia berjanji mengawali, dia berjanji mengakhirinya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku, aku pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru, badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik,
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendiri, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Yesus, engkau sungguh baik. Haleluya, engkau sungguh baik Tuhan, kau Bapakku. Haleluya, sikara lama ya se. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, sebab Dia adalah roh dan kebenaran. Sukacita surga yang mengalir memenuhi kita semuanya saat ini. Adalah bukti penyembahan kita, haleluya. Bukti penyembahanmu kepada Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, haleluya, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Katakan dengan segenap hatimu, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, padamu satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita semuanya bangkit berdiri sama-sama. Oh, haleluya. Sumbernya, haleluya. Satu-satunya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan bangkitkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Mengetahui seberapa kuat imanmu pada aku Yesus Tuhan Allahmu. Saat ini aku katakan kepada setiap engkau jemaatku yang aku kasihi, bangkitlah dari imanmu yang lemah. Aku katakan kepada setiap engkau, engkau mempunyai kuasa. Aku berikan kuasa kepada setiap engkau untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yes, amin. Untuk membawa jiwa-jiwa baru datang. Ya kepada Tuhan, aku, amin. Yesus Tuhan Allahmu di tempat ini. Aku memakai engkau. Aku memperlengkapi senjata kepada setiap engkau anak-anakku. Jangan takut engkau melangkah. Aku senantiasa ada bersama dengan engkau. Aku Yesus Tuhan Allahmu selalu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kau merasa khawatir. Aku Yesus Tuhan Allahmu selalu memperlengkapi kemana engkau pergi, anak-anakku dan hambaku yang aku kasihi. Jangan kau pernah merasa takut. Sekali lagi aku katakan kepada engkau, andalkan aku Yesus Tuhan Allahmu dimanapun engkau berada. Saat ini aku mengetahui setiap apa yang kau inginkan, anak-anakku dan hambaku yang aku kasihi. Aku menjamin setiap masa depanmu. Amin. Aku menjamin setiap apa yang terjadi dalam hidupmu. Yes. Perekonomianmu aku tahu,
Tanataka ya rela kasihi. masih kami Jangan takkan. kau pernah merasa khawatir. Pandanglah aku Yesus Tuhan Allahmu yang selalu ada di dalam setiap kehidupanmu. Demikian aku akan memulihkan setiap keadaanmu, hamba anak-anakku dan hambaku yang aku kasihi. Demikian aku berfirman kepada setiap engkau. Benar Allah mana Yesus. Haleluya. Jaminan keselamatan itu yang sudah Engkau berikan ya Tuhan, sungguh nyata bagi kami. Kami yang percaya kepadamu saat ini ya Tuhan, mau mengerti, mau tinggal diam bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keberanian untuk kami melangkah, membawa kabar sukacita itu. Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan sesuai dengan hikmat yang Kau taruhkan bagi setiap kami ya Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berhikmat, bekerja dengan tekun, Tuhan akan memberkatinya. Tapi untuk mengalami damai sejahtera, jaminan yang pasti ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan manusiawi kami ya Tuhan terus muncul dalam hidup kami. Biarkan manusia roh kami yang semakin kuat melekat dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman. Kalau hamba-Mu menyampaikan semuanya terbatas, kuasa roh-Mu, kuasa kebenaran tidak terbatas, yang sanggup membawa dan memimpin jemaat Tuhan untuk berani melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melangkah melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa saat ini bersekutu bersatu ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta jajarannya Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkatinya ya Tuhan Yesus, pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Sinergi dalam membangun negeri ini bersama wakil-wakil rakyat kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Sistem pemerintahan yang ada bila semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Menjauhkan dari kepentingan pribadi dan golongan korupsi dan apapun itu Tuhan Yesus bentuknya. Yang tujuannya untuk melemahkan bangsa kami semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, sejahtera kota, sejahtera negeri kami, sejahtera bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kemakmuran hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keamanan bangsa kami, para pemimpin kami ya Tuhan Yesus, melalui TNI Polri ini ya Tuhan Yesus, penjaga keamanan, Tuhan memberkati. Biarlah mereka bisa bersinergi bersama-sama dengan rakyat ya Tuhan Yesus, menjaga keamanan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Menjauhkan dari paham-paham radikal, menjauhkan dari sesuatu yang menentang paham Pancasila, ideologi yang di luar Pancasila. Dan kami tahu ya Tuhan, di dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana Engkau yang bertata semuanya itu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya mengalir kuasa Roh Kudus bagi para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati keamanan bangsa kami, daerah-daerah konflik dimanapun berada ya Tuhan, di Papua, Aceh, Poso, semuanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa kami aman, tentram, damai ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, apapun itu Tuhan Yesus, bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, dimanapun itu berada ya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keberadaan mereka. Mereka yang dalam kedukaan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami masing-masing. Buat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Buat kami terus berjalan dalam Roh-Mu, bersama-sama dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti yang Kau perintahkan, itulah kehendak yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ialah pelaku-pelaku firman terjadi bagi jemaat Tuhan di tempat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Kuasa itu Tuhan nyatakan. Mereka pergi, mereka memberitakan kabar sukacita, menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak gentar dan tidak takut lagi untuk memberitakan dan menyuarakan suara kebenaran itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata kuasa Tuhan bagi setiap kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, segala usaha pekerjaannya. Tuhan memberikan kelimpahan. Apapun yang dikerjakan buat tangannya menghasilkan kemuliaan, mendatangkan berkat. Tuhan memberkati hidup nikah mereka, rumah tangga mereka, anak-anak, menantu, cucu-cucu setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Ialah Tuhan mengalirkan kuasa dan kemuliaan dari Kristus melimpah dalam kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami ke tangan kuasa. Tuhan memberkati kami, berdoa ya Tuhan, segala apa yang telah mereka kerjakan, lipat kali gandakan sesuai dengan firman. Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, mereka yang mengambil keputusan setia kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Segala pengeluaran sia-sia dalam kehidupan mereka, Tuhan sudah membentenginya. Tuhan menjauhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Iring-iringan perjalanan kami ingin menuju pulang, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mereka dengan sukacita, mereka dengan membawa damai sejahtera. Tuhan limpah-limpahkan dalam setiap kehidupan mereka. Berkat ini mengalir dengan penuh sukacita dari surga yang turun. Menjauhkan mereka dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, memimpin kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan datang dengan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Kita semua yang percaya dan yakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk, silakan multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, kembali diadakan pada hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah di lantai 2 gereja. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan 4 pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp. Ibadah doa Jumat diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah Pasutri, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Sarjono. Penata layanan ibadah raya minggu depan. Worship Leader, Ibu Retno Darmianto. Singer, Bu Rini, Bu Sarjono dan Bapak Yefta. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Haryono. Pelaya Perjamuan Kudus, Bapak Haryono, Bapak Suryo dan Bapak Sarjono. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada Saudari Vinci.
Demikian Arta Gereja Sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. La 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 la, hey hey hey, ya la 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 la, ya la 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 la, hey 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 hey, ya la 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 la, ya la 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 la, hey hey hey, ya la 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 la, ya la la la.